Banyak yang bilang PCOS itu susah hamil. Bener gak sih? Jawabannya enggak kalau kalian tahu rahasianya. Halo, aku Aisyah, aku alumni PCOS yang alhamdulillah sekarang sudah punya anak 2. Buat teman-teman yang suka info seputar promil, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Dan juga nyalakan notifikasinya biar nanti kalian bisa dapat info kalau aku udah update video yang baru. Nah, buat kalian yang lagi jadi pejuang garis 2, tonton video ini sampai selesai ya. Semoga ini memotivasi dan bisa kalian terapkan di promil kalian. Nah, jadi aku di sini alumni PCOS yang dimana aku promilnya ini low budget ya. Banyak yang bilang kalau PCOS itu susah hamil, tapi nyatanya alhamdulillah aku bisa berhasil, bahkan aku sampai kebobolan anak kedua. Nah, gimana caranya biar bisa hamil walaupun kalian ada riwayat PCOS? Pertama dan yang paling utama, kalian harus mengubah pola hidup yang sehat. Jadi buat kalian yang suka makan junk food, suka makan makanan instan, suka minum minuman manis kayak boba, kayak Thai tea dan minuman manis lainnya, dan yang lagi ngetren sekarang minuman kopi ya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen berhasil hamil, tolong untuk makanannya itu dikontrol ya. Hindari junk food, hindari makanan instan, hindari yang namanya ini frozen food ya, kayak makanan yang sudah diawetkan, terus daging olahan ya, dan juga minuman-minuman yang manis. Apa aja itu? Yang pertama, mie instan. Itu wajib banget kalian hindari ya, dan juga segala macam yang instan pokoknya, kan itu banyak pengawet, banyak MSG, dan juga zat-zat lainnya yang bisa bikin hormon kita berantakan. Yang kedua, harus hindari daging-daging olahan ya, kayak sosis, nugget, kornet, dan segala macamnya. Yang ketiga, itu hindari yang namanya junk food ya. Buat kalian yang gak tahu junk food, itu tuh kayak burger, pizza, hotdog ya, dan segala macamnya. Nah, terus apa yang harus kalian konsumsi? Yang kalian konsumsi itu real food ya, clean food. Nah, nggak perlu yang rebus-rebusan semua ya. Mungkin buat kalian agak sedikit mikir ya, kalau promil aduh makan rebus-rebusan terus, emang aku bisa ya makan telur banyak-banyak ya, telur rebus pagi-pagi, mual gak tuh ya kan. Nah, kalian gak perlu seribet itu. Aku udah punya tips buat kalian terapkan, dan ini sangat simpel dan sangat murah, tanpa menguras kantong, tanpa harus effort menahan mual ataupun enak ya. Jadi tetap enak promilnya. Jadi yang aku lakukan ini, makanannya itu kayak makanan sehari-hari ya. Makanan sehari-hari ya, mungkin kayak tempe goreng, ayam goreng, tahu goreng gitu ya, sayur mayur. Jadi nggak perlu segala-galanya direbus gitu ya. Yang penting hindari junk food, hindari makanan instan, hindari yang terlalu manis, minuman kemasan, makanan kemasan ya, lebih ke real food ya, clean food. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada riwayat PCOS ya, khususnya untuk makan nasinya, aku saranin nasinya diganti jadi nasi merah gitu. Terus selain pola makan, juga kalian harus rajin olahraga, gak boleh mager ya, karena kalau olahraga itu hormon kita otomatis akan stabil dan berat badan juga akan stabil ya. Buat kalian yang ada riwayat PCOS itu wajib banget olahraga dan stabilkan berat badan. Dan untuk yang keluhan lainnya juga sama, wajib olahraga. Dan yang aku lakukan ini olahraganya itu 2 hari sekali ya guys. Tapi buat kalian yang awalnya jarang olahraga, jangan langsung 2 hari sekali, nanti badannya kaget. Pertama-tama kalian olahraganya mungkin seminggu sekali, nanti seminggu 2 kali, sampai seminggu 3 kali gitu. Olahraganya bisa aerobik, bisa senam apapun ya, bisa aerobik, bisa jogging, bisa bersepeda, bisa yoga, dan lain sebagainya. Tapi kalau aku sendiri, aku itu aerobik ya di rumah 2 hari sekali, minimal 15 menit ya. Olahraganya itu 15 sampai 30 menit. Selain olahraga, kalian juga mesti istirahat yang cukup
ya, jangan begadang ya, suami istri, jangan istri doang, karena yang namanya promil itu kerja tim ya, bukan satu orang aja. Nah, terus selanjutnya kalian juga harus berhubungan di masa subur ya. Yang belum tahu cara hitung masa subur, silahkan bisa di komen, nanti aku jelasin lewat video selanjutnya. Nah, buat teman-teman yang sering berhubungan setiap hari itu dikurangin ya. Jadi kalau pengen berhasil hamil, berhubungannya itu 2 hari sekali. Yang aku lakukan itu 2 hari sekali. Karena apa? Kalau sperma suami sering dikeluarkan, nanti yang masuk ke rahim kalian itu spermanya masih unyil-unyil gitu ya, ibaratnya masih kecil, belum matang, sulit untuk bertahan hidup ya sampai ketemu sama sel telur. Jadi harus 2 hari sekali biar matang dulu itu SP-nya pak suami gitu. Dan setelah masa subur jangan berhubungan, jangan dikeluarin di dalam, karena itu bisa menyebabkan pembuahan yang mungkin sudah berhasil akan menjadi gagal. Selain itu, kalau misalkan kalian pekerja gitu ya, kalian masih bisa lakukan hubungan malam hari di atas jam 9 malam atau pagi hari ya, menjelang subuh atau setelah subuh, biar nanti habis subuh nggak usah tidur lagi, nanti habis bikin dedek gitu ya, kalian bisa langsung mandi dan siap-siap untuk bekerja gitu. Selanjutnya jangan lupa buat konsumsi asam folat. Ini wajib banget buat kalian yang lagi merencanakan kehamilan. Bahkan ini bagus ya, 3 bulan sebelum menikah kalian minum asam folat 3 bulan ya. Sampai terjadi kehamilan kalian rutin makan atau konsumsi asam folat. Dan kalau yang aku terapin ini, aku konsumsi asam folat sama vitamin E, tapi yang lebih sering asam folatnya, karena untuk vitamin E, vitamin D, zinc itu bisa kita peroleh dari alam ya, karena Allah sudah ciptakan sedemikian rupa ya, sesempurna itu ya, semuanya yang ada di dunia ini itu bermanfaat ya, ada vitamin-vitamin yang kita butuhkan. Jadi kalian nggak perlu repot-repot keluarin uang banyak buat beli vitamin ini itu, karena di alam itu sudah banyak. Tinggal kalian cari tahu aja bahan-bahan makanan yang mengandung vitamin D, vitamin C, vitamin E, zinc, dan juga asam folat seperti itu. Asalkan kalian konsisten ya untuk ikhtiar dan selalu evaluasi setiap kegagalan yang kalian alami. Nah, buat teman-teman yang pengen promil low budget, hemat, simple, tanpa ribet, kalian bisa belajar dari promil yang aku lakukan. Aku sudah rangkum semuanya dari awal sampai akhir, sampai aku berhasil hamil dalam satu ebook yang kalian bisa akses di link yang ada di description video ini.